Batu alam hijau Sukabumi merupakan salah satu jenis batu yang banyak digemari oleh banyak orang dengan warna hijaunya yang alami dan sangat cantik jika diaplikasikan untuk desain interior maupun eksterior rumah. Namun, penting untuk diingat bahwa keindahan batu alam ini berasal dari proses penambangan yang dilakukan sebelumnya. Berikut proses penambangan yang dilakukan oleh pabrik batu alam hijau Sukabumi. Proses penambangan adalah tahap yang diperlukan untuk mengambil batu alam dari sumber dayanya di alam. Proses ini melibatkan penggalian atau ekstraksi batu dari lokasi penambangan yang dapat berupa pegunungan, bukit, atau daerah alam lainnya. Penggalian batu alam dilakukan dengan menggunakan mesin konstruksi berat seperti ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang biasanya digunakan untuk menggali, mengangkut, dan membuat material termasuk batu atau tanah dalam skala yang besar. Setelah proses penambangan, batu selanjutnya diangkut dan dibawa ke pabrik untuk menjalani proses pemotongan dengan menggunakan mesin RTM. Mesin RTM digunakan untuk memotong, membentuk, dan menghasilkan batu alam sesuai dengan kebutuhan desain dan spesifikasi yang diinginkan. Setelah melewati kedua tahap tersebut, langkah terakhir adalah mendistribusikan batu alam hijau kepada konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlu diketahui, batu alam hijau Sukabumi menjadi daya tarik di Meksiko, hingga meraup untung sampai 1 miliar. Banyak sekali yang mengaplikasikan batu alam hijau Sukabumi ini untuk lantai maupun permukaan dari kolam renang, karena batu ini memiliki banyak kelebihan seperti tampilan yang natural dan unik, dan kelebihan lain dari batu ini yaitu dapat memberikan rasa sejuk dan menetralkan kolam renang. Baik, mari kita beralih pada aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses pengolahan batu alam hijau ini, diantaranya debu, limbah cair, suara bising mesin pemotong, dan penambangan. Mari kita membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan. Nah, dampak lainnya yaitu degradasi lingkungan berupa perubahan ekstrim pada landscape alam. Yang kedua, pencemaran suara berupa suara bising yang mengganggu masyarakat. Pencemaran udara berupa debu dari mesin-mesin yang membahayakan kualitas udara. Bisa dilihat berikut pencemaran air berupa limbah cair yang dibuang ke sungai. Lanjut ke bagaimana cara mengelola dan juga memantau dari produksi Greenstone Sukabumi ini. Dalam hal ini, pengelola Greenstone Sukabumi harus memiliki pola pikir yang baik dalam menjaga lingkungan, serta melakukan prinsip reuse, recycle, replace, dan pengolahan limbah guna mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemantauan dan juga pemeliharaan harus diperhatikan dalam pembuatan bak penampungan dan juga bendungan. Perangkat manajemen apa yang berkaitan dengan pabrik batu alam hijau Sukabumi ini? Dampak yang ditimbulkan selama proses kegiatan produksi Greenstone Sukabumi diperlukanlah AMDAL. AMDAL sendiri adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek ataupun kegiatan tertentu sebelum proyek tersebut dimulai. Oleh karena itu, perusahaan Greenstone Sukabumi memerlukan adanya identifikasi proyek, analisis dampak, konsultasi publik, evaluasi alternatif, perencanaan pengelolaan dampak, monitoring dan pelaporan, dan juga kepatuhan dan pematuhan hukum yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana seharusnya peranan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup? 1. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009. 2. Pengusaha telah membuat bak penampungan limbah sesuai dengan arahan yang telah dijelaskan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. 3. Masyarakat berpartisipasi dalam pemantauan dan bekerjasama dengan pemerintah. 4. Lembaga swadaya masyarakat. Salah seorang pegiat lingkungan dari Etim Cirebon menemukan solusi cepat mengatasi pencemaran limbah batu alam dengan meneteskan cairan kimia koagulan dan flokulan. Yang pertama, kepedulian lingkungan dari seluruh pihak, yaitu pemerintah, mengawasi dan mengatur. Yang kedua, pihak pabrik bertanggung jawab untuk menjalankan usahanya, tapi nyatanya masih tidak. Yang ketiga, masyarakat sekitar menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saran. Yang kedua, kejelasan dan pemahaman masalah lingkungan hidup sepertinya hanya dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, instrumen hukum, kebijakan, institusi sudah ada. Yang kurang hanyalah ketegasan sanksi dan teknologi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam program lingkungan hidup, namun kenyataannya masih juga kurang. Yang terakhir, sharing risk dengan lingkungan, yang berarti memiliki izin usaha, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha pabrik. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sumber daya alam dan juga pencemaran lingkungan? Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijaksana. Semua warga masyarakat dan komponen bangsa yang lain harus memiliki kesadaran dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Sebagai mahasiswa IPB, apa yang dapat kita perbuat? Kita sebagai mahasiswa IPB hendaknya mengadakan studi banding dan kunjungan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, mengadakan sosialisasi, edukasi, dan kampanye lingkungan hidup, mengadakan dialog, diskusi, dan konsultasi, mengadakan kerjasama, kemitraan, dan sinergi, serta mengadakan inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship.